Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari, sahabat dan teman-teman seperjuangan dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah dimanapun kita beribadah pada hari ini, baik dalam perkumpulan kecil bersama dengan keluarga yang kekasih. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebersamaan kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Engkau yang telah memberkati kami sepanjang minggu kami dalam kehidupan dan aktiviti yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami dapat bersama beribadah dimanapun umat-umat Allah beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi agar diberkati bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara hanyalah manusia sama, tetapi percaya bila Tuhan memakai, maka kami akan mengerti dan diberkati bersama. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawa kita satu bahagian firman Tuhan ataupun dua pembacaan. Yang pertama dalam Injil Matius 25 ayat 30 sampai 40 ya. Nah, ayat 31 sampai 40 berkata seperti begini. Matius 25 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kemudian dalam Yohanes 10 14 sampai 16 berkata seperti demikian, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Ayat 16. "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Demikianlah di dalam bacaan kita pada hari ini ada dua bahagian yang kita baca. Pertama, di dalam Injil Yohanes menceritakan bagaimana gembala dengan dombanya. Nah, kalau
Dan yang kedua yaitu tentang perumpamaan Yesus tentang penghakiman akhir zaman. Saudaraku yang berbahagia, dan dari pembacaan kita pada hari ini, saya akan menarik satu tema sebagai pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu bertemakan menjadi domba-domba yang baik. Saya dan saudara harus menjadi domba-domba yang baik. Saya dan saudara harus menjadi domba-domba yang dapat disenangi oleh Tuhan. Namun persoalannya kenapa? Ya? Mengapa kita harus menjadi domba-domba yang baik dalam kehidupan ini? Kenapa saya dan saudara harus menjadi orang ataupun pengikut-pengikut yang baik sebagai orang Kristen? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, kalau kita masih mengingat pada minggu lepas bahwa Tuhan Allah kita, ya, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita itu adalah gembala baik, gembala yang agung di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat jelas tertulis dan diungkapkan oleh si pemazmur, yaitu Raja Daud sendiri dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saudara. Daud mengungkapkan dari hati yang dalam, ya, dengan hati yang sangat dalam, hati yang sangat luhur, Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan itu adalah gembala baik dalam kehidupannya. Dan demikian juga Dialah gembala kita yang baik di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang berbahagia, Daud mengungkapkan bahwa bagaimana kebaikannya, kemurahannya Allah di dalam kehidupannya. Tuhan telah membuat Daud sehingga dia tidak berkekurangan. Tuhan telah membuat sehingga dia terhindar daripada kesesatan rohani. Tuhan telah membuat sehingga dia terlindung daripada ancaman bahaya. Bahkan seumur hidupnya Daud, saudara, ada kebaikan, ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Daud di dalam segenap kehidupannya. Saudara, walaupun Daud hidup, ya, seringkali berperang, tetapi Daud mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi, kalau begitu halnya, ya, yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Daud dan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang sebagai gembala yang telah memberikan kita segala-galanya, Tuhan telah memberikan apa yang seharusnya kita terima, maka itu di pihak kita, saudara. Seharusnya sebagai anak-anak domba Allah, kita punya tanggung jawab, ya. Kita punya tanggung jawab yang berat, kita punya tanggung jawab yang amat besar, yang harus kita buat dan harus kita laksanakan sebagai anak domba yang mengasihi Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita sebagai gembala domba, ya, maka seharusnya di pihak kita harus melakukan yang terbaik sebagai anak domba-domba yang mengasihi Tuhan. Ya, seharusnya kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus. Saudaraku, memang dalam lumrah dunia, ya, kalau kita lihat dalam gereja, dalam pelayanan seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang gembala, selalunya kalau kita lihat dalam gereja selalu timbul tentang isu gembala, ya, ataupun pastor sidang, ya. Para jemaat sidang yang digembalakan selalu mempersoalkan, ataupun yang dipersoalkan adalah gembalanya. Kadang-kadang ada saja yang kurang, kadang-kadang ada saja yang tidak kena. Dan pendek kata, para jemaat inginkan yang terbaik daripada sang gembala sidang. Namun persoalannya adalah begini. Kalau seorang itu, kalau gembala sudah memberikan segala-galanya, kemampuannya, pandaiannya, dan itu saja yang ada padanya, apakah para jemaat, ya, yang digembalakan itu juga mampu memberikan yang terbaik pada gembalanya? Demikian juga halnya dengan Tuhan, saudara. Sebagai gembala yang baik, ya, Tuhan itu sebagai gembala yang baik.
Tuhan sudah buat yang terbaik buat kita. Tuhan sudah buat yang sesungguhnya yang terbaik di dalam kehidupan kita dan keluarga. Makanya Tuhan mau juga tuai hasil yang terbaik daripada dombanya. Ya. Tuhan mau yang terima yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Sebab mana mungkin Tuhan sebagai gembala kita sudah memelihara kita tahun demi tahun, bertahun-tahun digembalakan, tahun demi tahun diberikan makanan yang terbaik, ya, diberikan secukupnya. Namun hasilnya saudara dipelihara dan diberikan sebaik-baik. Namun domba itu tidak pernah menghasilkan susu sekalipun. Domba itu tidak menghasilkan susu yang mau dinikmati oleh gembala tersebut. Maka itu saudara, mari kita belajar. Ya. Kita mau mengetahui beberapa hal perkara bagaimana seharusnya. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana sepatutnya. Apa yang harus kita perbuat. Dan apa tanggung jawab kita. Apa yang harus kita buat supaya kita menjadi domba-domba yang baik. Saya dan saudara harus menjadi domba yang baik di dalam kehidupan ini. Kira-kira ciri domba yang baik itu bagaimana? Saudara, yang pertama, domba-domba yang baik itu harus mengenal gembalanya. Ya. Domba yang baik harus mengenal gembalanya. Kalau dilihat dalam Yohanes 10 ayat 14 berkata di sana, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ujung ayat di sana berkata seperti begini, domba-dombaku mengenal aku, kata Tuhan. Ya, Tuhan yang sebagai gembala, maka kita harus mengenal Dia sebagai gembala yang baik, gembala yang memelihara kita. Gembala yang mencukupi segala keperluan kita, gembala yang mengasihi kita, gembala yang melindungi kita. Sang domba harus mengenal siapa gembalanya. Sang domba harus mengenal isi hati gembalanya. Sang domba harus tahu keinginan hati gembalanya. Sang domba harus kenal bahwa sang gembala itu pelindung, perawat, penuntun jalan hidupnya, supaya dia tidak jalan di dalam kesesatan secara rohani, supaya dia tidak tersesat dan hidup di dalam kegelapan. Saudaraku, masalah dunia ini, ya, memang mereka selalu, orang selalu mendengar nama Tuhan Yesus itu selalu dinyanyikan, diagung-agungkan dalam pita, CD atau TV dan sebagainya. Mereka tahu bahwa yang sedang disebut-sebut itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun masalahnya saudara, mereka hanya kenalkan namanya. Tetapi mereka tidak tahu, tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya pernah bertanya dengan beberapa pribadi, khususnya mereka yang masih hidup lagi dalam kedagingan, khususnya mereka yang masih lagi minum mabuk-mabukan. Ketika saya bertanya bahwa apakah engkau kenal, tahu bahwa Yesus itu Juru Selamat? Dia kata iya. Kau percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dia katakan iya. Kemudian saya katakan seperti begini, jadi apakah kamu mau terimanya sebagai Juru Selamat? Dia katakan, nanti dulu pastor. Kenapa nanti? Karena dia tidak mau tinggalkan keinginan dagingnya. Kenapa nanti? Karena dia tidak mau tinggalkan kehidupan yang dia rasakan begitu nikmat sekali. Nah manusia, ya, ada banyak orang tahu hanya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi masalahnya mereka tidak mau terimanya sebagai selamat. Kenapa? Sebab mereka tidak mengenal hati sang gembala yang baik, yang mengasihi.
Tetapi kalau dilihat dari bacaan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus berkata kepada domba-dombanya harus mengenal, domba-domba yang benar harus mengenalnya secara pribadi. Ya. Coba saja kalau berada di ladang, contoh saja ketika berada di ladang penggembalaan domba, lalu datanglah orang asing, orang lain memanggil domba itu, saudara, selain daripada gembala tersebut, saya percaya para domba-domba yang digembalakan akan cabut lari. Kenapa? Karena mereka kenal benar siapa pencipta, kenal benar siapa gembala mereka. Ya? Mereka mengenal suara siapa sebenarnya gembala mereka. Makanya sepatutnya seorang percaya harus mengenal gembalanya secara pribadi. Ya. Harusnya seorang percaya harus mengenal siapa penciptanya di dalam kehidupannya. Dan mengenal hati pencipta itu. Menghormati pencipta itu. Menerimanya sebagai juru sama dalam kehidupan ini. Seorang Kristen harus kenal Tuhannya secara akrab. Maksudnya bila dia akrab ada suatu hubungan yang intim di antara gembala dengan domba. Secara mendalam. Ya, mengenal dia. Tapi sekarang dunia sudah terbalik, saudaraku. Ya. Kenapa saya katakan terbalik? Sebab kalau dunia sekarang kita hanya mau Tuhan tahu hati kita. Kita hanya mau supaya Tuhan mengenal isi hati kita. Kita mau Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita mau Tuhan kabulkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tetapi masalahnya saudara, sebaliknya manusia tidak mau berusaha mengenal hati Tuhan. Manusia tidak mau berusaha melakukan apa yang diinginnya hati Tuhan. Manusia tidak mau mengabulkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah di dalam kehidupan kita, apakah engkau sebagai jemaat Tuhan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, secara mendalam? Apakah engkau mengenal akan kasih-Nya, cintanya Tuhan Allah dalam kehidupanmu sebagai penciptamu? Dan kalau engkau benar-benar mengenal secara pribadi, apa responmu? Apa tanggung jawabmu terhadap Tuhan? Dan apa ajaran firman yang engkau pegang selama ini yang membuat engkau selama ini taat dan taat kepadanya? Dan kalau saudara mengenalnya secara pribadi, maka saudara akan menjadi domba-domba yang baik dalam kehidupan ini. Sangat menyedihkan saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini sesungguhnya, ya, jangankan mengenal Tuhan secara pribadi, ya, jangankan mengenal Tuhan Allah sebagai pencipta, Tuhan Allah yang sebagai gembala agung dalam kehidupan ini, yang menyedihkan dan bahkan ada banyak orang gembala sidangnya sendiri di gereja pun mereka tidak kenal secara pribadi. Ada banyak orang tidak. Ada banyak jemaat tidak pernah mengenal gembala sidangnya secara pribadi. Bahkan ada gembalanya yang sudah melalui bertahun-tahun, ya, tahun demi tahun. Tetapi ada jemaat yang tidak pun pernah tahu tarik lahir, ya, tarik ulang tahun gembalanya tidak tahu. Sehingga mau bagi wish ataupun kata-kata wish kepada gembalanya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak kenal secara pribadi. Ya. Apalagi mau beri penghargaan. Saudaraku yang berbahagia, kita inginkan yang terbaik daripada sang gembala, ya. Namun seharusnya di pihak kita harus memberikan yang terbaik. Makanya
Demikian juga di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau yang terbaik daripada Tuhan. Tetapi kita harus juga beri yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pelayanan kita, lewat keuangan kita, lewat kasih kita dan sebagainya. Kita harus murah hati. Dan itu membuktikan engkau adalah anak domba-domba Allah yang baik. Kedua, domba yang baik itu adalah domba yang tahu tujuan hidupnya. Coba koreksi, kira-kira apa tujuan hidup kita? Saudara, apa tujuan sebenarnya hidup kita di dunia? Dan mungkin ada yang bertanya dan berkata seperti begini, ya, saya sudah lama menjadi orang Kristen, saya sudah lama ikut berbakti di gereja, saya sudah lama menjadi pengikut Kristus. Namun kira-kira apa sebenarnya tujuan hidup saya di dunia ini? Ya. Apakah saya ini hidup harus jadi ikut-ikutan saja kepada orang lain? Apakah cukup bagi saya asal saya dapat memenuhi tuntutan keagamaan, tuntutan kehidupan sepanjang minggu dan sebagainya? Nah, menurut beberapa penulis buku Kristen, dan diantaranya adalah Rick Warren. Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, dia menjelaskan bahwa tujuan orang Kristen jauh lebih besar daripada potensi pribadi, jauh lebih besar daripada karier, cita-cita, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar daripada tujuan dalam hidup keluarga. Lebih lanjut, Rick Warren mengatakan bahwa jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Itu kata Rick Warren. Dan jika kita ingin mengetahui tujuan Allah yang ditetapkan bagi manusia dan dikhususkan bagi orang Kristen, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan dalam kitab suci. Itu dikatakan oleh Rick Warren, ya. Kalau kita mau apa tujuan hidup kita, kita harus memulainya dan melihat daripada kitab suci. Baca firman Tuhan maksudnya. Dan kita akan tahu apa kehendak dan apa tujuan hidup kita. Ya. Nah, kalau dilihat daripada firman Tuhan, ya, dari Kejadian yang pertama, sejak awal penciptaan Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi ini dan untuk mengelola seluruh alam ciptanya. Kalau lihat dalam Kejadian 1:27 dan 28, ya. Namun jauh daripada sekedar mendirikan pernikahan dan anak dan keluarga, beranak cucu, saudara, serta mengelola bumi ini, tentu ada tujuan-tujuan yang lebih utama daripada semua ini, ya. Dengan kata lain, bukanlah kehidupan orang Kristen hanya ingin mencapai cita-cita, ya. Bukan karena kalau mencapai kedudukan dan kekuasaan, bukan juga inginkan kekayaan, kesuksesan, bukan juga untuk tujuan hidup yang utama. Saudaraku yang berbahagia, semuanya ini boleh dapat, ya. Tetapi ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Ada satu alat lagi yang lebih utama. Ada satu tujuan lagi yang lebih utama. Jadi kalau bukan pencapaian, cita-cita, bukan juga kekuasaan, bukan juga kesuksesan yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, jadi apa lagi? Artinya ada perkara lain yang lebih utama kita harus lakukan di dunia ini. Dan menurut seorang pribadi yaitu Katekismus, saudara, dikatakan begini. Ketika dia ditanyakan apa tujuan utama tertinggi manusia, lalu dia jawab seperti begini, ya. Kita hidup untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Sekali lagi, kita hidup memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Bukan pendek masa, bukan hanya seketika kita menikmati Dia, tapi selamanya. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya sementara.
Dan menikmati dia bukan hanya sebentar tetapi selamanya. Jadi fokus daripada jawaban ya, memuliakan Allah yang harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan ini. Ya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita dalam memuliakan Allah harus menjadi tujuan yang utama daripada semua aktivitas kita dalam kehidupan ini. Semua daripada gerak-geri orang Kristen harus memuliakan Tuhan. Secara mendalam ataupun secara sederhana dapat disimpulkan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di sana. Dikatakan ayat 31, jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semua yang kita perbuat, semua yang kita makan, atau minum, atau apa yang kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makanya kalau kita mau menjadi domba yang dalam kehidupan ini, selalu hidup kita fokus kepada Tuhan. Selalu kita memuliakan Tuhan. Selalu kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari muliakan Tuhan di segenap hidup kita. Muliakan Tuhan dalam pelayananmu. Muliakan Tuhan dalam karyamu. Muliakan Tuhan dalam segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dalam ungkapan kata-katamu, kasihmu. Muliakan Tuhan dengan kejujuran hidupmu dan sebagainya. Pendek kata, jika kita ingin menjadi domba-domba yang baik, tempatkanlah Tuhan di tempat yang tertinggi, yang terutama di dalam kehidupanmu. Saudara, saya mau katakan ini rasanya sangat mudah sekali, ya. Tetapi ataupun ketika kita mengerjakannya, ketika kita mengerjakan kehendak hati Sang Gembala, saudara, amat payah sekali karena perlu pengorbanan. Tetapi sebagai domba-domba yang baik, sebagai domba-domba yang miliknya Tuhan, mari kita berusaha melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan seterusnya yang ketiga, ciri-ciri domba yang baik adalah domba-domba yang baik itu adalah domba yang cemerlang melaksanakan tanggung jawabnya. Ya. Rupanya ada juga domba yang tidak cemerlang kalau begitu. Ya. Ada domba yang cemerlang, ada domba juga yang tidak. Ya. Dan mengapa domba harus cemerlang melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, amanatnya, saudara? Nah, ini dijelaskan dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40 berkata di sana. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita, ya, ayat 34 sampai ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara yang berbahagia, itulah yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Jadi ini sangat jelas dalam firman Tuhan. Makanya selain kita hidup, janganlah kita lalai dengan tanggung jawab kita.
Janganlah kita pernah menganggap pelayanan itu mudah dan terlalu kecil. Sebab Alkitab berkata, jika engkau melakukan hal ini sekecil pun, engkau sudah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Artinya, sebagai domba-domba Allah, jangan lalai dengan tugas dan tanggung jawab kita, tapi lakukan sehingga engkau melakukan dengan cemerlang sekali. Ya. Lakukan sehingga selesai. Jadi kepada semua para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita pikir-pikirkan dan renung-renungkan di dalam hati kita. Ya. Coba kita hitung-hitung atau kira sudah berapa banyak perkara yang kita buat selama ini bagi Tuhan kita. Ya. Dan kira-kira bagaimana? Apakah menurutmu apa yang kau telah lakukan itu baik? Kira-kira menurutmu apa yang kau buat itu menyenangkan Tuhan? Ataupun apakah yang kita telah buat itu telah menyakitkan hati Tuhan? Ataupun bagaimana? Ya. Saudaraku, jangan kita lupa ayat firman Tuhan berkata, ya, pada zaman akhir kita akan diasingkan, ya, dipisah-pisahkan. Oh, engkau domba sebelah sana, oh, engkau kambing sebelah sini. Dan Tuhan tahu apa yang telah kita buat selama dunia ini. Tuhan tahu sama ada engkau telah melakukan yang terbaik baginya. Tuhan tahu apa yang kau buat, entah itu tersembunyi ataupun di tempat gelap sekalipun. Sama ada yang kau lakukan itu benar atau dosa, Tuhan tahu. Sama ada engkau melayani dengan benar atau baik, benar atau tidak baik, Tuhan tahu. Makanya kesempatan yang ada pada hari ini, saudara, tidaklah boleh kita sia-siakan. Ya, kita harus berbuat banyak kasih, kita harus berbuat banyak kebaikan. Walaupun rasanya itu satu pelayanan yang kecil sekalipun, namun kata Tuhan, sekalipun engkau lakukan, ya, yang kau perbuat itu, sekecil apapun, engkau pasti tidak akan kehilangan upahnya. Dan ini janji firman Tuhan. Kalau engkau memberikan secawan atau secangkir air kepada seorang hambaku ini, engkau telah lakukan untuk kata Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Seterusnya, saudara, apa akibatnya bila kita menjadi domba-domba yang baik? Tuhan mau supaya kita jadi domba yang baik. Namun apa tujuannya? Apa akibatnya apabila kita menjadi domba-domba yang baik? Jadi ada beberapa poin yang saya ringkaskan, ya. Ringkaskan. Yang pertama, domba-domba yang baik. Apabila kita menjadi domba-domba yang baik, maka domba yang baik itu tidak akan tersesat, ya. Kalau kita menjadi domba yang baik, kalau kita menjadi domba yang mengikuti perintah Tuhan, kalau kita menjadi domba yang selalu menuruti apa yang Tuhan inginkan, saudara, kita akan menjadi domba yang tidak akan tersesat. Ya. Maksudnya kita tidak akan tersesat secara rohani. Ya. Kenapa kita tidak secara rohani? Karena hidup kita taat kepada gembala. Karena hidup kita taat kepada gembala agung, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, apa akibatnya apabila kita menjadi domba yang baik? Domba, apabila kita menjadi domba yang baik itu akan menikmati kesegaran dalam kehidupannya. Baik berkat secara jasmani, secara rohani. Ada berkat sukacita, ada kesejahteraan. Walaupun dia berada dalam kesukaran, tetapi dia ada sukacita. Walaupun dia berhadapan dengan pandemik COVID sekarang, tetapi dia tetap bersyukur karena selama ini tetap dalam keadaan baik. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesembuhan. Domba yang baik akan mengalami kebahagiaan. Domba yang baik akan mengalami keharmonian dalam kehidupannya. Saudara, patut Tuhan mau kita menjadi yang baik. Rupanya kita akan menikmati kesegaran dalam kehidupan ini. Yang ketiga, akibat menjadi domba yang baik, saudara, domba yang baik tidak akan kehilangan upahnya suatu masa nanti. Saya percaya bahwa, dan saya pikir semua orang tidak ingin kehilangan upahnya satu hari nanti.
dalam kerajaan surga. Makanya itu sebabnya pada hari ini ya, kita diajak, kita diajar supaya menjadi domba yang baik, supaya nantinya kita tidak akan menjadi rugi, tetapi kita dapat keberuntungan karena suatu hari nanti saudara dan saya akan menikmati hasilnya sendiri apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Kalau engkau buat baik, itulah engkau akan tuai suatu hari nanti. Yang keempat, akibat menjadi domba yang baik, saudara, domba yang baik akan mendapat keselamatan kekal, yaitu kehidupan yang kekal, hidup bersama dalam kerajaan surga. Itulah yang kita dambakan dalam hidup ini. Saudara, tujuan hidup kita supaya kita menjadi domba yang baik, supaya kita mendapat keselamatan yang kekal abadi suatu hari nanti. Nah, maka itu saudara, sebelum mengakhiri bicara pada hari ini, sekali lagi ya, saya ingin mengajak kita supaya kita sama-sama melaksanakan, supaya kita sama-sama melakukan tanggung jawab yang utama, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab kita sebagai domba-domba, tanggung jawab kita sebagai anak-anak domba Tuhan. Ya. Sebab Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita sebagai Sang Gembala. Makanya dalam kehidupan kita, jadilah domba-domba yang baik. Dan berikanlah pelayananmu yang terbaik dari kita sebagai anak-anak domba Allah yang terpuji. Marilah kita menjadi domba-domba yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita, lewat kesaksian hidup kita yang baik di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu Tuhan Engkau baik, Kau sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai Gembala Agung dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, makanya kami punya tanggung jawab, kami punya hal yang harus kami laksanakan. Ada perkara yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami harus menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang mampu dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sekiranya kami selama ini lalai dengan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan, amanahkan dalam kehidupan kami. Tetapi apabila kami mendengar firman Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami, sehingga pada hari ini kami akan melakukan seperti yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami sebagai domba-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pimpinan negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk para pemimpin supaya punya kesatuan dalam pentadbiran negara. Kami berdoa untuk belanjawan 2021 dapat diluluskan oleh karena Tuhan yang campur tangan. Dan kami juga berdoa supaya ahli-ahli politik bersatu untuk menangani masalah yang berlaku dalam dunia ini. Bila mana negara diperhadapkan dengan pandemi COVID, maka itu kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan campur tangan. Kami berdoa untuk para dokter, jururawat, bahkan mereka yang berada di barisan depan bidang keselamatan. Kami berdoa supaya Tuhan tutup dan bungkusi mereka juga dengan darah-Mu, mereka dalam keadaan baik, ada perlindungan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada semua para jemaat Sabikaya khususnya mau berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat aktiviti mereka. Tuhan juga yang melindungi dan memberkati sehingga jemaat Tuhan Sabikaya diberkati oleh Allah sehingga berkelimpahan. Terpuji termulia nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kiranya berkat kasih dan sukacita dan berkat daripada Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus yang kedua kali. Kami berdoa dan mohon semuanya serta mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.